Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan terima kasih selalu buat Anda semuanya. Pokoknya karena supportan Anda dan dukungan Anda lah yang menjadikan channel ini luar biasa banget sampai detik ini. Itu semua berkat dari supportan, semangat dari teman-teman semuanya. Sampai detik ini pun saya selalu memberikan motivasi, semangat buat teman-teman semuanya, terutama yang saat ini memang pusing-pusingnya ya, atau sedang stres banget, sudah tidak tahu mau ngapain lagi karena dia telat bayar pinjol atau gagal bayar pinjol. Dan mudah-mudahan Solusi Utang memberi edukasi atau semangat buat Anda paling utama ya. Dan satu hal lagi saya ingatin, nanti malam juga saya mau live seperti biasa ya, jam 8.30, paling telat jam 9 malam. Pokoknya teman-teman semuanya dinantiin dan ditungguin juga, kita berdiskusi malam nanti. Kita bahas apa-apa aja nih yang paling terpenting untuk kita bahas, minimal tidak stres berlebihan lah gitu ya. Oke. Ini banyak teman-teman semuanya yang menyampaikan kepada saya tentang kegagal bayaran mereka atau ketidakmampuan mereka membayar pinjol legal. Tapi di sini juga banyak yang masih ketakutan plus ketakutan. Saya nggak tahu lah ya apa-apa aja nih yang menjadi bahan-bahan dari Anda semuanya. Kalau dari analisa ataupun yang dilaporkan di sini, persoalannya sama. Mereka dicaci maki, dihina ya. Walaupun mereka sudah menjelaskan bahwa mereka tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, tapi tidak jarang juga mereka selalu ditekan dan diintimidasi. Dan ada pun juga sebaliknya, ada yang sudah jujur dalam pembayaran, melakukan pembayaran tapi malah ditipu. Dan ini menjadi serba salah, dan ini dilakukan oleh pinjol-pinjol legal loh, pinjol-pinjol yang telah dikeluarkan izinnya oleh otoritas jasa keuangan. Dan apa aja nih yang harusnya kita lakukan dan harusnya kita waspadai ketika hal ini terjadi atau sebelum ini terjadi kepada diri kita? Silahkan Anda supam hal ini ya. Dan ini saya ambil salah satu contoh yang jawabannya sangat bagus menurut saya ya, versinya juga sangat bagus, dan ini juga tidak terlalu membebankan Anda nih kalau semuanya bisa pintar menjawab dengan hal seperti ini. Contohnya saya terangkan di sebelah saya ini, Anda boleh lihat. Oke, di sini kita nggak sebutin ya emailnya ya. Bagaimana Om, apakah sudah benar jawaban saya? Saya adalah salah satu korban penipuan yang memiliki bukti. Oke, penipuannya bagaimana? Kita coba dulu. Oke, ini dia di WA oleh Aku Laku ya, dari pinjol legal. Ini Aku Laku nih. Peringatan terakhir, saya staff collection Aku Laku, konfirmasi tagihan Anda mau diselesaikan seperti apa? Sudah diberikan keringanan, tidak ada niat baik untuk penyelesaian. Sore ini jika tidak ada pembayaran, maka akun Aku Laku Anda akan kami blokir secara permanen. Ya, ingat ada tanda kutip, akun Aku Laku Anda akan kami blokir secara permanen, ya. Dan hari ini juga akan kami alihkan ke pihak leasing lapangan untuk datang ke alamat relasi Anda dan juga tempat kerja Anda. Serta kami pastikan jika tidak ada jawaban, akan kami konfirmasi ke kontak Anda. Loh, kok bisa ke kontak? Ya, bukankah akses yang diberikan oleh OJK itu cuman camilan katanya? Kamera, mikrofon, dan lokasi. Sekarang ada satu ucapan ini yang mengatasnamakan Aku Laku, atau benaran ini di Aku Laku, kita belum tahu nih ya. Tapi dia di atas menyebutkan adalah staff collection Aku Laku. Dan di sini mereka mau mengkonfirmasi ke kontak-kontak yang mana nih? Ya, di sini tidak ada tanda kutip sama sekali loh, kontak daruratkah atau kontak yang ada di smartphone orang. Ini sudah beda lagi. Ya, makanya saya bilangin ini OJK sebenarnya sudah mensepelekan masalah-masalah yang seperti ini. Ya, terlalu mensepelekan gitu loh, sehingga OJK pun bikin aturan pinjol legal, pinjol yang resmi, pinjol yang terdaftar cuman boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Sekarang ada satu ucapan, mereka membilangin konfirmasi ke kontak. Ya, ayo OJK gimana nih? Ya. Dan untuk si debitur ini sudah pernah belum di-report kepada OJK? Ya, sebenarnya OJK ini fungsinya apa sih gitu loh. Ini permasalahan pinjol terlalu sepele mereka anggap gitu loh.
terlalu enteng. Justru yang enteng inilah yang sampah yang sebenar-benarnya. Ya, yang akan membuat masyarakat itu masuk ke lubang yang sangat dalam. Kayak mana ekonomi mau pulih sementara pinjol masih dibiarkan untuk melakukan pemerasan, penekanan, bahkan aturan sendiri pun masih tidak diikuti. Ya, makanya saya heran fungsi OJK ini kayak apa sebenarnya? Haruskah kita buka lagi tambo besar dari OJK ini, apa sih sebenarnya dalam itu visi misi mereka, apa tujuan mereka sebenarnya gitu loh. Sehingga urusan pinjol dia cuma ngeluarin izinnya. Setelah itu terserah. Mau tekan masyarakat silakan, kan sudah diizinkan. Ya, mau peras masyarakat silakan, kan sudah diizinkan. Mau ngapain lagi? Mau nipu masyarakat silakan, kan sudah kami verifikasi. Berarti sudah diresmikan untuk melakukan pemerasan seperti ini. Penekanan seperti ini. Apakah itu tugas OJK sebenarnya? Ya, kita lanjut. Kami konfirmasi ke kontak Anda untuk mempermudah kami menagih tagihan wajib Anda. Karena Anda sebagai nasabah yang tidak kooperatif dan tidak bertanggung jawab atas utang Anda. Ya, dia mau menagih nih. Mau mengkonfirmasi tagihan, dan ini ada bahasanya kami menagih tagihan. Menagih, berarti dia menagih ke kontak. Ya, apa hubungannya ini? Kontak dengan si debitur. Si debitur juga tidak menjadikan ini sebagai kontak darurat. Ya, ini pinjol yang sangat besar loh. Sekelas aku laku loh. Izinnya kalau nggak salah saya multi finance ini. Karena dia pergantian nama kan kemarin itu kan. Tapi melakukan hal yang seperti ini sangat disayangkan. Apakah ini benaran aku laku atau orang hanya sebatas mengaku dari aku laku saja? Ya, coba dari teman-teman yang mendapatkan WA seperti ini yang ada di layar Anda, itu coba dilaporkan semuanya kepada otoritas jasa keuangan. Oke, kita dengar jawaban dari si debiturnya. Ya, yang mana dia ya? Oke, ini jawaban dari si debiturnya. Oke, langsung saja ke alamat saya yang tertera. Saya sudah berulang kali menjelaskan ke pihak aku laku yang selalu ganti nomor untuk menanyakan hal ini. Dia sudah selalu berulang kali menjelaskan ke pihak aku laku masalah hutang dia ini. Ya, kemarin sudah saya jelaskan, sekarang ganti orang lagi. Bahkan petugas lapangan aku laku sudah datang ke alamat saya dan mengetahui permasalahan ini. Berarti sudah ada dong kunjungan dari pihak aku laku. Ya, dan di sini debitur menyampaikan sudah mengetahui loh masalah ini. Tapi kenapa masih dilakukan penekanan? Ya, habis itu lagi, apakah tidak ada koordinasi dengan Anda? Berarti antar debt collector ke debt collectornya, ke debt collector ke debt collector tidak saling terhubung atau kayak mana ya? Atau kekurangan miskomunikasi atau memang tidak komunikasi sama sekali? Ya, mana tahu sesama debt collector juga selek ini ada urusan pribadi atau pacarnya direbut atau kayak mana gitu loh. Kemarin sudah dihubungi lagi. Kemarin sudah datangi lagi. Seakan-akan tidak ada tindakan sama sekali, kan aneh gitu loh. Ya, mereka kan satu kantor, satu atap. Kenapa tidak saling tahu gitu kan? Kan itu yang dimaksud oleh si debitur ini. Data perbankan saya juga sudah masuk blacklist OJK. Sejak bulan Juli kemarin, karena kasus ini saya minta pendampingan CS aku laku untuk melapor kembali ke pihak berwajib. Tidak ada respon. Silahkan datang ke alamat saya, dampingi saya melapor kembali ke pihak berwajib karena saya punya bukti yang sangat kuat kalau saya tidak terima barang dan saya adalah korban dari penipuan. Mantap. Ya, dia nggak merasa minjem. Dia nggak menerima barang itu. Sekarang tagihan masuk kepada dia. Ya, ada apa ini? Ini pinjol legal loh. Pinjol yang sudah sangat besar. Multi finance. Ya, izin mereka dari aku laku nih, multi finance. Si debitur tidak menerima barang, tapi ditagih kepada mereka. Siapa yang menggunakan data ini? Ya, si debitur berharap datanglah petugas lapangan, mampirlah ke rumah dia, kawanin dia ke pihak berwajib untuk melakukan laporan. Ya, bagus si debt collectornya, si debiturnya. Debt collectornya berani atau tidak? Itu loh. Ya, jangan lihat datanya, tapi ini ada faktanya. Dia mempunyai bukti yang jelas. Berarti dia ada faktanya. Kalau debt collector ada datanya. Sekarang kita adu data PS fakta. Fakta juga mempunyai bukti loh. Ya, bukan data aja, fakta juga ada bukti. Ya, sekarang berani atau tidak? Ini jawaban yang bagus banget. Terutama buat teman-teman yang datanya disalahgunakan, Anda tidak minjam tiba-tiba ada tagihan dari pinjol-pinjol legal. Ini bagus banget, ini keganti contoh cara dalam menjawab ucapan debt collector yang selalu melakukan penekanan kepada Anda untuk datang ke rumah.
Ya, apalagi untuk menghubungi kontak Anda. Tolong persilahkan dia datang ke alamat Anda dan lakukan penekanan, ikuti cara ini. Ini bagus ini ya. Siapapun dia si debeturnya, walaupun kita tidak kenal, tapi Anda mengirimkan email kepada saya, ini adalah jawaban yang sangat bagus karena Anda tidak merasa minjam. Ya buat apa kita bayar? Kita nggak merasa minjam loh. Sekarang kita uji dulu data yang ada sama pinjol, fakta yang ada sama si debetur yang menjadi korban. Ya, mana yang hebat ini? Kan itu yang jadi juga buat teman-teman semuanya yang lainnya yang juga terjebak di pinjol-pinjol legal yang sama. Misalnya Anda tidak minjam, ikuti jawaban seperti ini. Atau Anda beneran minjam, habis itu ditekan dengan bla bla segala macam, mau didatangi ke rumah dengan versi ini, nggak usah takut. Ya, tantang aja, silahkan datang ke rumah saya. Segera, saya ada di alamat kok, saya ada di rumah kok. Yang penting nggak usah takut, insya Allah semua ini pasti akan berlalu. Kalau nggak kita yang mengeraskan semua permasalahan ini, siapa lagi? Anda mengandalkan OJK, fungsinya sudah tidak ada. Anda mengandalkan siapa lagi? FPI nggak ada. Ya, nggak ada rasanya selama ini. Ya, jadi Anda cuma bisa mengandalkan diri Anda sendiri dan orang-orang yang memberikan motivasi Anda di YouTube. Banyak itu yang memberikan motivasi di YouTube, dan tolong juga dinilai saran mana yang paling tepat buat Anda. Lakukan hal itu, yang penting tujuannya adalah baik. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Teman-teman semuanya, saya ingatin lagi, nanti malam kita berdiskusi. Kita bahas soal pinjaman online ini, baik yang gagal bayar, telat bayar, baru jatuh tempo, dan semuanya kita bahas nanti malam ya. Pokoknya aktifkan notifikasinya ketika saya update, ketika saya mulai